Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and History. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Karena musim hujan, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Kali ini materi yang akan saya sharingkan kepada kalian semua yaitu mengenal profesi junior administrasi asisten. Jadi apa itu junior administrasi asisten? Mari kita belajar bersama. Oke? Ini agak kelihatan ya. Semakin jauh semakin hilang saya kayaknya. Jadi apa yang dimaksud dengan junior administrasi asisten? Ya, di sini ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh junior administrasi asisten ya, saya akan menguraikan jabatan administrasi dan uraian tugasnya ya. Ada 5 jabatan administrasi ya. Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 183 tahun 2016, jabatan dalam bidang administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah office administratif atau administrasi kantor. Kedua, junior administratif asisten atau sekretaris junior. Ketiga, administratif asisten atau sekretaris. Keempat, eksekutif administrasi asisten atau sekretaris eksekutif. Dan yang kelima, office manager atau manajer kantor ya, ini bosnya mungkin ya gitu ya. Jadi berdasarkan SKKNI Kementerian Tenaga Kerja bahwa di dalam jabatan administrasi itu ada 5 jabatan yang membidangi masing-masing ya gitu ya. Sekarang kita akan belajar mengenai nomor 2 ini ya, junior administratif asisten atau sekretaris junior. Oke. Nah, ini saya akan mengartikan yang satu persatu ya. Office manager atau manajer kantor adalah orang yang bertugas ya dalam kepemimpinan ya atau bos ya terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang mereka pimpin seperti instansi atau gitu ya. Jadi dia adalah pemimpinnya istilahnya gitu ya, atau office manager atau manajer kantor. Kedua adalah office administratif atau administrasi kantor adalah orang yang memiliki tugas membuat berbagai jenis naskah sederhana sampai lembar kerja yang nantinya akan dipresentasikan. Ini ya, ini secara garis besar saja ya. Kalau dirincikan akan lebih banyak lagi ini gitu ya. Membuat arsip dan input data termasuk menerima telepon dan menerima telepon yang akan dituju, menerima dan mengantar tamu, terus tidak bertanggung jawab pada pekerjaan orang lain. Jadi dia ada sendiri-sendirinya, ada job desk-nya sendiri-sendiri. Oke. Kemudian ada junior administratif asisten atau sekretaris junior adalah orang yang bertugas membantu kerja administrasi dalam melakukan fungsi resepsionis sebagaimana tugas office administratif perkantoran. Jadi dia ini bedanya dengan office, dia sama-sama juga menggunakan berfungsi sebagai administrasi juga ya dalam bidangnya. Hanya saja ada beberapa hal yang membedakan ya. Dia bisa kalau junior administrasi asisten juga menerima tamu yang ada dari bos gitu ya. Misalnya ada tamu dari bos juga menerimanya. Terus dia juga melaksanakan profil company, dia juga memperkenalkan suatu perusahaan atau yang mereka lagi bekerja, profesinya sebagai bekerja gitu ya. Jadi dia yang menjelaskan gitu ya, membuat suatu perusahaan itu lebih dikenal orang lain gitu ya. Jadi dia yang menjelaskan dari perusahaan yang dia sedang kerjakan gitu ya. Kemudian ada administratif asisten atau sekretaris gitu ya. Jadi orang yang bertugas mendukung administrasi bisnis dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam kepemimpinan, berkomunikasi, mampu berinteraksi dengan staf manajemen, membawai beberapa staf administrasi dan juga mampu menganalisa melalui informasi baik secara via internet gitu ya, terus yang sedang viral atau juga membuat dokumen, lembar kerja dan bahan presentasi seperti itu ya. Sedangkan eksekutif administratif asisten atau asisten sekretaris adalah orang yang bertugas
membantu administrasi yang dikerjakan oleh sekretaris, menyaring pengunjung, membuat peraturan perjalanan gitu ya, terus schedule gitu ya, atau dan pencatatan notulen rapat. Jadi sedang rapat dia yang schedule-nya gitu ya, notulen gitu ya, pencatat rapat juga. Dari perbedaan tersebut ya, maka menurut SKKKNI terletak pada keahlian yang dimiliki sesuai tingkatannya masing-masing. Jadi dia memiliki tingkatannya masing-masing gitu ya. Ada hal-hal tersendiri yang tidak ada di jabatan lainnya. Jadi dia hampir persis tapi ada yang membedakannya sedikit. Ya, jadi sekretaris junior dia hanya membantu ya job desk-nya membantu tugas eksekutif administrasi asisten dan administrasi asisten ya gitu ya. Eksekutif dan administrasi asisten. Kemudian eksekutif administratif yaitu membantu tugas administrasi asisten gitu ya, administrasi perkantoran gitu ya. Kemudian administratif asisten bertanggung jawab atas tugasnya terhadap atasannya itu ya. Jadi eksekutif dan sekretaris junior gitu ya. Sedangkan office dia bertugas sesuai dengan jabatannya, jadi punya jobnya sendiri. Office manager bertanggung jawab atas lancarnya organisasi jadi ya gitu ya. Office manager ya gitu ya. Jadi manajer ini bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan atau kemunduran dari setiap perusahaan yang ia pimpin. Jadi ya ini ada perbedaannya masing-masing ya. Jadi lanjut. Apa itu junior administrasi asisten ya? Junior administrasi asisten adalah sekretaris junior ya gitu ya yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya, yaitu sekretaris administrasi asisten adalah seseorang yang memiliki jabatan dalam menulis ya, menerbitkan berbagai laporan penting. Kemudian sekretaris ini memiliki tugas yang terkait dengan pengarsipan ya. Dia juga mengarsipkan suatu dokumen-dokumen ya, baik secara surat masuk, surat keluar. Kemudian kegiatan penting melalui pembukuan laporan. Jadi ada pencatatannya tersendiri seperti itu ya. Sekretaris sendiri dianggap sebagai wakil dari seorang manajer. Nah, ini jadi agak sibuk orangnya ya gitu ya. Lanjut. Dia mempelajari apa saja seperti yang di awal saya jelaskan bahwa tugasnya ini ya termasuk memberikan dukungan kepada manajer dan karyawan. Artinya dia di tengah-tengah ke manajer terus ada juga ke karyawan bawahannya ya gitu ya. Itu membantu kebutuhan kantor gitu dalam melaksanakan operasional sehari-hari, terus mengelola tugas-tugas umum seperti membuat pengaturan rapat, schedule juga dia juga bisa ya, menyiapkan laporan, memelihara sistem pengisian data yang sesuai. Kandidat yang ideal harus memiliki keterampilan komunikasi. Ingat ya, keterampilan komunikasi yang baik-baik secara lisan maupun tulisan. Mampu mengatur pekerjaan mereka menggunakan alat. Jadi dia ini sekretaris junior ini juga harus mampu mengenal alat-alat perkantoran ya gitu. Seperti Microsoft Excel dan perkantoran lainnya. Ini lebih ke aplikasi juga bisa seperti itu ya. Jadi ketika kalian akan belajar tentang sekretaris junior gitu ya di suatu lembaga atau di kegiatan atau di suatu manapun ya, ini sudah saya rangkum ya beberapa materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah melakukan panggilan telepon gitu ya. Terus menjelaskan dari profil company tadi ya gitu ya. Terus melakukan percakapan tingkat dasar, kemudian meninggalkan pesan via telepon, terus mengenal peralatan perkantoran, menerima tamu, resepsionis tadi ya, mencatat surat masuk dan surat keluar, mengenal istilah-istilah komputer tadi ya, Microsoft Excel tadi, Word gitu, PowerPoint gitu ya, dasar-dasar. Kemudian membuat janji temu tadi ya, juga dia membuat laporan gitu ya. Terus niaga tingkat dasar gitu ya. Terus konsep diri yang positif ini akan kalau konsep diri yang positif membangun integritas gitu dia juga harus solving problem gitu ya, cari jalan keluar solusinya seperti apa, tanggung jawab dan komitmen, ya ada standar etika dan time work gitu ya, saling berkomunikasi. Intinya tadi ini adalah rincian dari kegiatan yang akan kalian pelajari ketika kalian belajar mengenai tentang junior administrasi asisten gitu ya. Kalau ini lebih ke masing-masing pribadi kalian gitu ya, konsep diri yang positif ini ya gitu ya. Kalau ini lebih ke
ke kegiatannya seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini sekretaris junior ya. Jadi ya, sekretaris junior ya memiliki tugas tidak jauh berbeda dengan office administratif atau staf administrasi kantor gitu ya. Jadi beda-beda tipis gitu ya, gitu ya. Jadi yang pertama ya, kita akan menjelaskan. Yang pertama membuat dokumen, lembar kerja dan bahan presentasi melalui pemakaian software yang sesuai. Itu ya, ini yang lebih rinci lagi ya. Kemudian menggunakan internet mencari data yang tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju ya gitu ya. Kalian bisa jadi resepsionis juga ya di sini ya gitu ya. Ada panggilan masuk dari sebuah perusahaan atau orang atau individu ingin menemui siapa atau ingin bertemu janji dengan kepala manajer kalian di sini juga ya. Kemudian menerima dan mengantar tamu ke dalam ruangan atau sesuai dengan keperluan dari tamu tersebut, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada pihak yang dituju ya, surat masuk dan surat keluar ini ya. Melakukan pengarsipan setelah surat masuk atau surat keluar, kalian mungkin bisa fotokopi dan disimpan melalui arsip gitu ya. Kemudian ada memasukkan data ya, juga menggunakan peralatan kantor. Ini juga yang tadi kalian yang sebelumnya saya ini ya gitu ya. Ada surat masuk, istilah komputer, terus membuat janji tamu gitu ya, peralatan perkantoran di sini ya gitu ya, menggunakan peralatan perkantoran. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu peralatan kantor itu apa gitu ya, seperti faksimil ini sudah lama sekali ya, mungkin sekarang tidak dipakai ya. Fotokopi ya mungkin ada, LCD ya juga ada, printer dan scanner ini juga pasti ada gitu ya, mungkin yang sesuai dengan zamannya sekarang ya gitu ya. Kemudian membantu pekerjaan yang dilimpahkan baik oleh administratif asisten atau staf administrasi tadi ya gitu ya, maupun eksekutif asisten yang dari atas tadi ya ke bawah ya. Terus melakukan fungsi. Melakukan fungsi apa ini tadi ya? Itu melakukan fungsi dari resepsionis penerima tamu seperti itu ya. Oke, mungkin di sini sudah ada gambaran ya dari sekretaris junior atau junior administratif asisten gitu ya. Tapi lebih ke banyak bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Oke. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan tentang junior administrasi ini ya, sekretaris junior ini ya. Secara garis besar dasarnya gambarannya sudah saya jelaskan ya gitu ya, dari awal hingga ke perinci. Nanti insya Allah kita akan membahas satu persatu dari kegiatan atau materi-materi yang akan dipelajari dari junior administrasi asisten ini ya. Yang ingin belajar silakan nanti subscribe channel saya gitu ya, ataupun ingin komentar apa seperti itu, silakan, dengan senang hati saya menunggu ke kalian gitu ya. Ini akan materi-materi yang akan kita pelajari, juga menggunakan bahasa Inggris, juga menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mistra and Education and History.